Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih, umat-umat Tuhan. Selamat dengarkan renungan pada waktu ini. Semoga kita memahami dan mengerti nasihat Tuhan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang terkasih Yesus Kristus, Engkau pimpinlah kami waktu ini untuk belajar firman-Mu. Jauhkan kami daripada gangguan iblis. Kami berserah dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan, orang berdosa, bermakna semua orang. Februari 28. Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ia berkaitan dengan masa. Saya menyangka Paulus tidak akan mengakhiri perbincangan luasnya mengenai dosa yang mana bermula pada Roma 1 ayat 8. Tetapi kini dia memberitahu kita bahwa dia bersedia untuk memadatkan perbincangannya di dalam satu kesimpulan. Tentu sekali dia sebenarnya tidak membicarakan mengenai topik dosa di dalam Roma 3 ayat 1 hingga 8. Sebaliknya dia bertindak balas kepada bantahan terhadap teologinya ayat 9. Benar-benar meneruskan di dalam Roma 2 ayat 29. Terhenti. Di dalam bab 1, seperti yang telah berulang kali kita lihat, Paulus mendapati bangsa-bangsa lain yang fasik adalah orang berdosa yang akan menerima penghukuman, dan di dalam bab 2 dia mengungkapkan status yang sama bagi bangsa Yahudi dan orang-orang benar yang lain. Dengan itu dia tidak mendapati bahwa bangsa Yahudi lebih baik daripada yang lain. Semua adalah orang berdosa, dan semua orang berada di bawah penghukuman Tuhan. Paulus telah menggunakan ruang yang banyak untuk menunjukkan dosa dan penghukuman universal. Karena baginya, ia penting supaya para pembaca jelas dengan kenyataan itu. Leon Morris merujuk kepada sebab itu apabila Hidayah menyatakan bahwa jika tiada sesuatu untuk diselamatkan, tiada gunanya untuk memberitakan mengenai keselamatan atau menerimanya bagi perkara itu. Pengolahan luas Rasul itu terhadap dosa dan penghukuman universal telah memberi jalan baginya untuk membincangkan mengenai rencana keselamatan Tuhan yang besar. Dan sebagaimana dia berulang kali menekankan fakta bahwa bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain adalah orang berdosa. Begitu jugalah dia menekankan bahwa keselamatan adalah bagi setiap orang. Keselamatan besar Tuhan tidak memilih bangsa, etika, atau halangan yang lain. Kasih karunia-Nya adalah bagi semua orang. Sekali pandangan Paulus kedengaran seperti mengungkapkan sesuatu yang bercanggah di dalam Roma 3 ayat 9. Apabila dia mengatakan bahwa bangsa Yahudi tidak mempunyai kebaikan yang lebih berbanding bangsa lain, sedangkan pada ayat 1 dia telah mengatakan bahwa mereka mempunyai kelebihan yang banyak, tetapi pada ayat 1 dia merujuk kepada keistimewaan dan tanggung jawab, bukan berat sebelah. Karena umat pilihan Tuhan juga tidak terkecuali daripada penghakiman. Tuhan, bantu kami sebagai umat pilihan zaman modern untuk tidak menyalah tafsirkan tanggung jawab tambahan kami sebagai kelebihan-Mu. Bantu kami untuk belajar merendahkan diri dengan mengetahui betapa lemahnya kami. Bantu kami untuk menyadari betapa banyaknya kami memerlukan kasih karunia-Mu. Bantu kami untuk rela menerima karunia itu, dan bantu kami hari ini untuk menetapkan mata kami pada kekuatan-Mu dan bukannya pada kegagalan kami. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya kita diberkati dan mengerti dengan jelas renungan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih berkat-Mu. Kau sudah memberikan kami satu nasihat yang baik.
Di dalam nama Yesus, kami berserah. Amin.